pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Pancasila sebagai sistem etika. Kalau pertemuan minggu lalu itu teman-teman sudah melihat video pembelajaran yang sudah Ibu berikan pada teman-teman. Kita minggu lalu berbicara tentang Pancasila sebagai filsafat. Ibu cuplikan sedikit. Di sini Pancasila sebagai filsafat itu merupakan perenungan yang mendalam dari para pejuang Indonesia, yaitu the founding father Indonesia, para pendiri Indonesia yang telah di mana pemikiran tersebut, perenungan tersebut telah memenuhi kaidah berpikir kefilsafatan, sehingga Pancasila ini dianggap sebagai filsafat. Nah, perlunya Pancasila sebagai sistem filsafat ini ada 3 di sini. Yang pertama, supaya dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Pancasila itu dapat dipertanggungjawabkan secara rasional karena berhubungan dengan segala hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang kedua, sila-sila dalam Pancasila itu sebagai prinsip politik. Nah, politik di sini itu jangan anggapannya politik itu adalah sesuatu yang jelek. Sebenarnya pada dasarnya politik itu baik menurut teorinya. Menurut definisi dari Aristoteles, politik itu segala sesuatu yang berhubungan dengan mengurus negara. Jadi mengurus negara itu baik. Hanya karena ada sesuatu hal, karena ada oknum sehingga kata-kata politik itu menjadi sesuatu yang kurang baik. Nah, perlunya Pancasila sebagai sistem filsafat yang ketiga adalah dapat dijabarkan sebagai operasional dalam penyelenggaraan negara, sehingga Pancasila itu bisa dijadikan sebagai standar operasional. Jadi seperti SOP-nya dalam penyelenggaraan negara. Kenapa? Karena di dalam sila-sila itu terkandung nilai-nilai dasar dari nilai Tuhan, manusia, persatuan, kemudian kerakyatan dan keadilan. Oke, teman-teman, hari ini kita akan membahas mengenai Pancasila sebagai sistem etika. Nah, sebelum kita berbicara tentang Pancasila sebagai sistem etika, kita belajar dulu, kita kenalan dulu apa sih etika. Karena kalau kita tidak kenalan maka tak kenal, kalau tak kenal maka tak sayang, katanya seperti itu. Nah, etika itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang mempunyai pengertian kebiasaan. Sehingga etika di sini dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang kebiasaan. Nah, kebiasaan yang bagaimana? Itu kebiasaan yang baik, kebiasaan yang buruk, kebiasaan yang benar dan kebiasaan yang salah. Sehingga secara mudahnya etika itu mempelajari mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana yang pantas dan mana yang tidak pantas. Nah, etika ini semuanya kembali pada hati nurani masing-masing. Nah, di sini kawan-kawan kita melihat Pancasila itu sebagai sebuah sistem. Pancasila itu sebagai sebuah sistem, di sini dimaksudkan Pancasila itu merupakan kesatuan dari sila-sila yang ada di dalam Pancasila. Jadi antara sila yang satu dengan sila yang lain itu saling berkaitan dan tidak terpisahkan. Sehingga Pancasila itu memiliki tujuan yang sama. Ya, itu mikrofon dimatiin. Tolong kesadarannya supaya tidak berisik karena sangat mengganggu sekali. Oke, saya lanjut. Nah, teman-teman, pada pertemuan yang lalu
kita kan berbicara tentang Pancasila sebagai filsafat, di mana di dalam Pancasila itu terdapat beberapa substansi dasar. Jadi ada nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pada sila pertama, nilai yang terkandung adalah di sini adalah Tuhan. Sila yang kedua, yaitu esensi dasarnya adalah manusia. Dan sila yang ketiga, esensi dasarnya adalah satu persatuan. Kemudian sila yang keempat, di sini esensi dasarnya adalah rakyat, dan sila yang kelima adalah adil atau keadilan. Jadi kalau semisal teman-teman melihat ya nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam setiap sila, ini adalah satu sistem yang tidak bisa terpisahkan, saling terhubung satu dan yang lainnya. Dari yang pertama, di sini bintang itu ada Tuhan ya. Di sini esensi dasarnya adalah Tuhan. Tuhan adalah pencipta semuanya. Nah, kita harus mempercayai tersebut. Kemudian ada manusia, pandangan manusia di sini. Ada persatuan, ada rakyat, dan ada keadilan. Nah, teman-teman, di sini kita melihat Pancasila itu sebagai sebuah sistem etika. Seperti apa? Nah, di sini kalau kita berbicara Pancasila sebagai sistem etika, maka kita akhirnya bertanya, bagaimana saya harus bertindak dan berinteraksi dengan sesama manusia dalam kehidupan berbangsa dan negara. Nah, dari pedoman Pancasila ini, disitulah kita bisa bertindak dan berinteraksi benar, secara baik, secara pantas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, di sini ada Pancasila sebagai kesatuan sila-sila Pancasila. Sila yang ada dalam sila-sila yang ada itu saling berhubungan, saling bekerja sama, dan merupakan kesatuan yang utuh, serta memiliki tujuan untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, sebagai sistem etika itu menjadi sebuah tolak ukur untuk perbuatan baik dan buruk. Bagaimana kita bisa bertindak yang baik dan menjauhi perbuatan yang buruk. Atau bisa juga kita bisa melakukan sesuatu yang halal atau menjauhi yang haram dan melakukan yang boleh dan menghindari yang dilarang. Nah, Pancasila ini menjadi pedoman untuk itu, tolak ukur untuk itu. Kenapa? Karena di dalam sila-sila Pancasila itu ada butir-butir Pancasila yang menjadi pedoman kita untuk berlaku bertindak dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, kemudian sebagai sistem etika, Pancasila itu memberikan pandangan tentang harkat manusia, tentang derajat manusia, bahwa harkat manusia, derajat manusia itu sama. Walaupun berbeda-beda itu kita satu, tidak ada perbedaan. Kalaupun ada itu perbedaan itu yang menyempurnakan, perbedaan itu yang menyatukan, bukan membuat menjadi perpecahan. Nah, Pancasila itu juga menjamin segala lini kehidupan yang ada di masyarakat. Teman-teman, di sini kalau kita melihat etika yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, itu disebut etika Pancasila. Nah, etika Pancasila ini itu meliputi ada tergambar di dalam 5 sila yang ada di dalam Pancasila. Apakah itu? Kita lihat yang pertama. Etika Pancasila pada sila pertama. Di sini etika yang berlandaskan pada kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi teman-teman, kalau kita berbicara etika yang berlandaskan kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan, berarti itu endingnya adalah kembali kepada diri kita. Bagaimana kita bisa menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangan Tuhan, serta menghargai orang lain yang berbeda keyakinan dengan kita.
Jadi, di sini semisal ada teman yang ingin beribadah, ya kita persilahkan, etikanya seperti itu. Sepantasnya memang kita mempersilahkan. Kenapa? Karena dia menjalankan ajaran atau menjalankan keyakinan agamanya. Begitu juga dengan kita. Kalau kita waktunya beribadah, ya beribadah. Jangan waktunya beribadah kita melakukan hal yang lain. Itu secara etika tidak benar. Yang kedua, etika Pancasila pada sila yang kedua adalah etika yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Jadi di sini nilai-nilai kemanusiaan ini itu juga merupakan perwujudan dari etika Pancasila sila yang kedua. Seperti apa etika yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan? Semisal ada teman yang susah, kita bantu. Ada tetangga yang kesulitan, kita bantu. Bantu pun juga sesuai etika loh, Bu. Sesuai etika bagaimana? Ya sesuai dengan kemampuan kita dalam membantu. Jangan sampai kita tujuannya membantu malah menyusahkan diri kita. Itu namanya juga bertentangan dengan etika. Kita membantu itu memudahkan. Jadi jangan sampai kita ikut susah karena membantu. Nah, kemudian apalagi nilai-nilai kemanusiaan, menghormati, menghargai dalam bergaul. Nah, ini kayak mahasiswa nih, saya agak colek sedikit. Kalau semisal etikanya menghubungi dosen itu harus sopan, jangan sampai ada yang bilang ibu dosennya bukan lo kira ini ibu bukan dosenmu gitu tak, kan itu juga kata-katanya juga harus ditata dengan baik. Nah, kenapa? Karena itu ada etika di situ, etika yang berhubungan dengan manusia. Selanjutnya, etika Pancasila yang ketiga, dalam sila ketiga. Di sini etika yang menempatkan persatuan dan kesatuan, serta kepentingan, serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sekarang, kalau kita lihat sekarang itu ya karena kita mementingkan kepentingan pribadi, mementingkan kepentingan golongan, sehingga menyebabkan banyak perpecahan-perpecahan yang terkadang tidak melihat kepentingan dan keselamatan bangsa. Coba teman-teman kalau di media sosial lihat antara satu dan yang lainnya itu saling, kalau tidak cocok itu udah langsung keluar kata-kata yang nggak baik lah, omongannya, mohon maaf ya agak kasar ya, kadang kebun binatang itu keluar semua isinya, kloset itu juga keluar. Nah itu kan sebenarnya kalau kita melihat seperti itu selain melanggar etika kemanusiaan juga melanggar etika persatuan dan kesatuan. Ini yang banyak terjadi di Indonesia. Banyak dari kita yang melupakan etika Pancasila dalam pergaulan sehari-hari, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Etika Pancasila yang keempat, di sini dalam sila keempat, ini menghargai kedudukan hak dan kewajiban masyarakat, sehingga tidak memaksakan pendapat dan kehendak pada orang lain. Jadi, teman-teman, jangan sampai memaksakan kehendak kepada orang lain. Ini biasanya akan terlihat kalau kalian sedang debat, sedang diskusi. Itu biasanya endingnya tidak terima, akhirnya apa? Bertengkar. Sebenarnya kalau memang ada perbedaan, ya sudah kita sadari itu ada perbedaan, bukan malah dibuat menjadi pertengkaran. Etika Pancasila yang kelima, ini berhubungan dengan sikap yang adil terhadap sesama, mengembangkan perbuatan yang luhur, serta menjunjung nilai kekeluargaan dan kegotong royongan. Teman-teman sekalian, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, berdasarkan ketetapan MPR nomor 6 tahun 2001 tentang kehidupan berbangsa, di dalam kehidupan kita ini itu ada 6 etika kehidupan. Yang pertama etika sosial budaya.
Nah, etika sosial budaya ini berhubungan dengan bagaimana kita bergaul dengan jadi kita melihatnya dari etika sosial dan budaya. Bagaimana kita bisa menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, bisa menghargai yang berbeda pendapat, yang berbeda keyakinan, yang berbeda ini itu terkejawantahkan dalam etika sosial dan budaya. Seperti yang saya berikan contoh tadi mengenai di media sosial. Nah, di media sosial ini banyak orang yang tidak beretika, sehingga yang terjadi apa? Yaitu tadi isinya kebun binatang keluar semua, isinya kloset juga ikut keluar. Harusnya isinya kloset ya tetap di kloset, tidak muncul ke permukaan, kemudian menghina temannya dengan kata-kata kasar, mengumpat temannya dengan sebutan-sebutan dari kebun binatang, kan seperti itu, dari hutan kan tidak seperti itu. Nah, inilah yang menjadi salah satu fokus pembahasan dalam etika sosial dan budaya. Etika kehidupan berbangsa yang selanjutnya ada etika politik dan pemerintahan. Nah, selain manusia itu bergaul, ada etika sosial dan budaya, di sini ada etika politik dan pemerintahan. Etika ini ditujukan bagi orang-orang yang duduk dalam pemerintahan dan orang-orang yang berkecimpung dalam hal politik. Politik ini jangan dianggap politik dalam tanda kutip. Kenapa? Karena yang sudah saya jelaskan tadi, politik ini sebenarnya adalah baik. Kenapa? Karena hubungan dengan mengurus negara. Yang ketiga, ada etika ekonomi dan bisnis. Ini berhubungan dengan dunia bisnis ya, dunia ekonomi dan bisnis. Nah, ini terkadang kalau di Indonesia banyak sekali orang di Indonesia yang tidak mempunyai etika ekonomi dan bisnis. Kenapa begitu, Bu? Iya, karena orang di Indonesia itu suka mencari kesempatan dalam kesulitan. Kita terkadang tanpa disadari, banyak dari kita itu yang mengambil kesempatan dalam kesempitan dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan. Ini bisa kita lihat ketika kemarin awal-awal ada corona ya, masker dengan hand sanitizer itu bisa langka. Kalaupun ada, harganya bisa 2-3 kali lipat. Ini sebenarnya orang-orang yang seperti itu tuh tidak mempunyai etika ekonomi dan bisnis yang baik. Kenapa? Ya karena itu menghalalkan segala cara. Etika selanjutnya adalah etika penegakan hukum dan yang berkeadilan. Nah, di sini berhubungan dengan para penegak hukum. Mereka juga harus mematuhi etika penegakan hukum. Tapi yang terjadi apa? Banyak yang tidak mematuhi etika penegakan hukum yang berkeadilan. Jadi kita bisa lihat terkadang ya yang mencuri ayam dihukum sekian puluh tahun, sedangkan yang korupsi cuma dihukum berapa tahun, misal 2 tahun, kemudian nanti masih dapat remisi, belum nanti dapat pengampunan, sudah gitu selnya bagus, sudah serasa kayak di hotel. Nah, ini sebenarnya di sini ini ada etika penegakan hukum yang berkeadilan yang dilanggar kalau semacam ini. Nah, yang selanjutnya ada etika keilmuan. Nah, ini etika keilmuan itu biasanya pada kita ya, banyak di kita ya, di kita ini yang sedang menuntut ilmu. Etika keilmuan ini bagaimana kita bisa menggunakan ilmu kita dengan baik dan benar. Kita bisa menuntut ilmu dengan baik dan benar, melakukan hal-hal yang benar, menjauhi hal yang salah. Contohnya semisal datang tepat waktu. Itu adalah etika keilmuan. Mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Itu merupakan etika keilmuan. Yang terakhir adalah etika lingkungan. Nah, etika lingkungan ini berhubungan dengan bagaimana kita menjaga lingkungan dengan baik. Jadi semisal kalau ada
hutan, itu mau kita jaga, mau kita rawat, atau mau kita gunduli, kita tebangi. Nah, itu adalah wujud dari etika lingkungan. Nah, teman-teman, dalam Pancasila sebagai sistem etika itu menghadapi beberapa banyak tantangan. Ini ada tantangan di sini berasal dari dalam negeri dan dari luar negeri. Nah, kalau dari dalam negeri ini ada 7, mungkin bisa ditambahkan nanti. Ini 7 yang terekod. Yang pertama, melemahnya penghayatan dan pengamalan ajaran agama yang sempit dan keliru. Jadi sekarang banyak ya, orang itu beragama merasa dirinya paling baik, merasa dirinya paling benar, merasa dia yang pegang kunci surga, yang lainnya masuk neraka. Banyak yang kayak gitu. Ini adalah pengamalan ajaran agama yang sempit dan keliru. Mengkafir-kafirkan orang, ya kan? Ada yang salah omong sedikit langsung dianggap menistakan agama, tapi dia sendiri malah menistakan agama orang lain. Itu mereka tanpa disadari, ini adalah salah satu tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Yang kedua, tidak berkembangnya pemahaman dan penghargaan atas kebinekaan dan kemajemukan dalam kehidupan berbangsa. Jarang dari kita yang bisa menerima perbedaan. Padahal perbedaan di antara kita itu sangatlah indah. Adanya perbedaan itu yang menyempurnakan kita. Kalau sama semua kan nggak indah. Kalau berbeda, nah itu baru nanti macam-macam jadi indah. Ada merah, kuning, hijau, kan kayak gitu. Itu kan membuat kehidupan berbangsa dan bernegara itu menjadi indahnya. Di sini jarang sekali orang yang mempunyai pemahaman dan penghargaan atas kebinekaan. Nah, jadi terkadang yang misalkan nih, yang Jawa kumpul sama Jawa, kalau mau kelompokan yang NTT kumpul sama NTT. Kadang NTT sendiri itu ngumpul sendiri, yang ND sendiri, yang Bejawa sendiri, ya kan? Yang Flores, yang Sumba sendiri. Sendiri-sendiri. Padahal kalau berkumpul kenapa sih? Ngerjain tugas bareng-bareng kenapa sih? Apakah harus berkumpul dengan daerahnya masing-masing? Kan ya tidak. Nah, ini tadi. Kalau semisal teman-teman ada yang begitu, mungkin harus introspeksi diri. Benar tak saya kayak gitu? Nah, itu berarti pemahaman kebinekaan teman-teman sangat minim. Yang selanjutnya, yang ketiga, terjadinya ketimpangan ekonomi dalam lingkup luas di masa lalu dan kurun waktu yang panjang. Jadi di masa lalu itu kita ada ketimpangan ekonomi. Jadi antara Jawa dengan Papua, antara Jawa dengan Nusa Tenggara, antara Papua dengan Kalimantan, antara Papua dengan Sumatera, itu ada ketimpangan. Inilah yang membuat Pancasila itu mendapatkan tantangan. Kenapa? Akhirnya endingnya di sila kelima tentang keadilan. Ini tantangan bagi Pancasila. Nah, yang keempat, kurangnya keteladanan dalam sikap dan perilaku. Sekarang banyak orang tuh nyuruh-nyuruh melakukan ini, melakukan itu, tapi dia sendiri tidak memberikan contoh. Banyak sekali pimpinan yang datangnya terlambat, ya kan? Tapi nyuruh anak buahnya datang tepat waktu. Banyak nih orang tua yang nyuruh anaknya beribadah, tapi dia sendiri tidak beribadah. Contoh nih, ini banyak nih terjadi di mak-mak nih. Waduh, tapi saya nggak termasuk deh. Jadi contohnya gini, misalkan ada suara azan maghrib. Nah, biasanya mak-mak nih sukanya nonton film sinetron. Nah, mulut nih bilang, ayo kakak, adik, ambil wudhu sholat. Tapi si emak nih leyeh-leyeh di sofa, rebahan di sofa, pegang remote TV, dan dia sedang melihat TV. Nah, ini banyak terjadi. Ini kan sebenarnya bukan teladan yang baik. Kalau memang teladan yang baik, ya
emaknya matikan TV, kemudian ambil wudhu, siapkan peralatan sholat, perlengkapan sholat, sudah pakai mukena, terus baru bilang, kakak, adik, ayo kita sholat, segera ambil wudhu dan kita segera sholat. Nah, itu contoh keteladanan yang baik. Ya, seperti itu. Kemudian yang kelima, tantangan yang kelima, tidak berjalannya penegakan hukum secara optimal, seperti yang saya jelaskan tadi. Yang mencuri ayam, hukumannya bertahun-tahun, yang korupsi bermiliar-miliar, hukumannya hanya beberapa tahun, nanti masih dapat remisi lagi, dapat pengampunan lagi, pengurangan masa tahanan lagi. Nah, ini tidak berjalan penegakan hukum secara optimal. Yang keenam, terjadi pembatasan kemampuan budaya lokal dan daerah dalam merespon pengaruh negatif dari luar. Jadi terkadang mindset kita ini, mindset kalau kita berbicara tentang budaya pasti dikatakan mindsetnya jadul, katrok. Padahal pengaruh negatif dari luar itu sangat jelek buat budaya kita. Nah, kalau bukan kita yang memfilter dengan budaya kita, terus siapa yang akan memfilternya? Pengaruh-pengaruh negatif. Coba sekarang, kita kan lebih suka nonton drama Korea ya, drakor, daripada kita melihat dongeng-dongeng dari cerita-cerita dari daerah. Itu kan lebih sukanya seperti, padahal kan yang dari luar tuh juga bebas, terus kurang sesuai dengan nilai-nilai kita gitu. Tapi yang terjadi kalau kita batasi, pasti akan bilangnya apa? Kita jadul, kita katro. Yang selanjutnya, yang ketujuh, meningkatnya penyimpangan moral karena pengaruh media sosial. Nah, ini media sosial ini yang sangat internet ini sangat besar sekali pengaruhnya terhadap moral bangsa. Jadi banyak sekali penyimpangan moral seperti apa, seperti banyak yang anak-anak yang belum waktunya dewasa sudah pikirannya sudah dewasa, maka tak jarang banyak yang hamil di luar nikah, kemudian pacaran hamil, kemudian apalagi ngerebut istri atau suaminya orang, atau mungkin gara-gara media sosial tersinggung, akhirnya membuat bertengkar, membuat pembunuhan. Nah, hal-hal semacam itu yang menjadi sebuah tantangan bagi Pancasila sebagai sistem etika. Itu tantangan dari dalam negeri. Nah, sedangkan tantangan dari luar negeri itu ada pengaruh globalisasi, kemudian adanya intervensi internasional, kekuatan global dalam perumusan kebijakan nasional. Jadi kekuatan global ini sangat berpengaruh sekali terhadap perumusan kebijakan di dalam negeri. Dan yang ketiga, adanya pengaruh kuat ideologi dari luar yang tidak diimbangi dengan kesiapan mental masyarakat dalam melawan ketidaksinkronan dengan ideologi Pancasila. Jadi yang seperti saya katakan tadi, budaya lokal itu atau budaya kita atau kemampuan kita untuk menyaring yang tidak baik dari luar itu sangat minim sekali, sangat rendah sekali. Oke, itu tadi tantangan Pancasila dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Oke, ini adalah slide terakhir dari perkuliahan kali ini. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya. Saya Bu, ingin bertanya Bu. Tapi gantian. Kemudian mungkin teman yang lain boleh menanggapi, membantu menjawab, silahkan, biar tidak saya saja yang menjawab. Mungkin ada nanti saya bertanya, kemudian nanti teman yang lain bisa membantu menjawab, silahkan. Jadi biar tidak dari saya aja, kelas ini juga aktif ya. Tapi ini nanti kita hanya ada waktu sekitar 20 menit. Saya Bu. Tanya jawab. Ya, saya Bu ingin bertanya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya ingin bertanya kepada Ibu dosen, tapi bukan Ibu dosen yang saya rekomendasikan untuk menjawab. Bisa teman-teman
semua yang bisa menjawab. Terima kasih Ibu telah menyampaikan beberapa contoh etika Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima. Tapi pertanyaannya saya ini adalah contoh yang Ibu jelaskan tadi mengenai etika Pancasila tadi berarti nilai Pancasila ini tidak berarti buat kita, Bu, gitu. Kenapa Karena tidak berarti? karena itu. Karena kita memandang Pancasila itu adalah hal yang positif, tapi masih banyak yang negatif yang diperbuat mengenai Pancasila. Dalam artian masih melenceng dari Pancasila tersebut, Bu. Berarti kalau kita mendengar semua tentang etika Pancasila, etikanya masyarakat Indonesia ini tidak sesuai dengan apa yang Pancasila itu, maka Pancasila itu tidak berarti buat kita, Bu, mungkin gitu. Ada yang mau jawab dulu? Silahkan. Ada, Bu. Oke, silakan. Jadi gini, dalam Pancasila sudah menerapkan beberapa sila yang dapat diterapkan dalam masyarakat. Akan tetapi, karena masyarakat kurang mampu atau kurang memahami yang namanya etika Pancasila, maka banyak orang yang melanggar etika tersebut. Jadi, bukan berarti Pancasila itu tidak berarti bagi semua masyarakat, akan tetapi yang menerapkannya itu tidak memiliki pengetahuan atau nilai tidak memahami nilai yang namanya nilai etika Pancasila. Boleh saya tanggapi, Bu. Boleh saya menanggapi, Bu. Boleh. Ya, Bagi Bu. yang tidak ini ya bertanya atau menanggapi, tolong mikrofonnya dimatikan. Izin, Bu. Saya ingin menanggapi, Bu. Ya, karena ini sama-sama belajar, Bu, ya. Jadi salah benar yang enggak apa-apa, Bu. Dari Mbak tadi yang dijelaskan itu alasannya karena kita selaku masyarakat melanggar Pancasila, melanggar etika Pancasila karena kita kurangnya pengetahuan. Akan tetapi Ibu tadi yang dijelaskan, yang tadi di awal itu mengenai sila yang kedua kalau nggak salah, kita jangan merepotkan seseorang gitu. Akan tetapi kita membuat orang itu lebih biar tidak repot gitu. Dalam contoh presiden menginstruksikan kepada masyarakat ini gitu. Dalam artian hal yang positif. Tapi banyak yang pemerintah tidak memaklumi masyarakatnya yang sedang masyarakatnya itu berada di posisi tidak mampu atau tidak aman gitu. Tidak ilmu pengetahuannya itu lebih rendah daripada yang di atas gitu. Maka dari itu butuh butuh kesadaran dari atasan atau pemerintah agar memaklumi masyarakat yang ideologinya itu kurang gitu. Itu mungkin tanggapannya saya, Bu. Boleh saya menjawab, Bu? Boleh saya menanggapi atau menjelaskan sedikit mengenai pemahaman saya, Bu? Boleh, Mbak. Boleh, silakan. Oh, Jadi gini, bukannya kita mau merepotkan orang, akan tetapi jika kita lebih memahami atau pernah belajar tentang etika Pancasila, kita jangan ragu bahwa kita merepotkan orang lain. Setidaknya kita memberikan saran, walaupun pemikiran dari seseorang yang kita beri saran itu berpendapat kalau kita sedang merepotkan dia. Tetapi kita yang pernah belajar mengenai etika ideologi Pancasila dari SD bahkan sampai kita menginjak kuliah, setidaknya kita harus memberikan saran kepada orang yang belum memahami etika Pancasila. Walaupun setiap manusia itu tidak sempurna, pastikan dia pernah melakukan kesalahan yang melenceng, yang melakukan kesalahan
berdasarkan melakukan kesalahan yang mengganggu nilai dari etika Pancasila. Kalau soal untuk pemerintah memberikan dispensasi atau memberikan misalnya membiarkan seseorang itu melakukan pelanggaran, itu bukan berarti kita menerimanya begitu saja. Akan tapi siapa yang lebih tidak mengerti, jika kita mengerti, kita berikan mereka penjelasan yang lebih, maksudnya yang lebih menurut kita itu baik untuk digunakan atau untuk dipakai bagi orang yang tidak memahami etika Pancasila. Mungkin itu saja dari saya, Bu. Oke, jadi gini. Oke, Mbak, makasih. Jadi begini ya, etika Pancasila. Jadi Pancasila itu ya tetap, dia tidak berubah gitu loh. Yang berubah itu manusianya. Yang bisa menimbang yang baik mana, yang buruk mana, yang tidak pantas mana, yang pantas mana itu adalah manusianya. Yang membuat salah itu manusianya gitu loh. Nah, kenapa di sini manusia itu kan sebenarnya punya otak ya, punya pikiran, punya akal, punya hati nurani. Nah, yang bisa memutuskan baik dan buruk itu adalah manusianya. Sedangkan Pancasila itu berisi etika-etika yang ada dari pasal 1 sampai pasal 5. Itu tidak akan berubah. Jadi aturannya ya tetap seperti itu, tidak berubah. Yang berubah itu adalah manusianya. Balik lagi kalau bilang Pancasilanya, Pak, kalau Pancasila itu enggak bermanfaat buat kita. Loh, sekarang kan ya sama dengan Tuhan, apa manfaatnya kalau kayak gitu? Kan gitu jadinya pertanyaannya. Lah yang salah itu diri kita sendiri gitu. Lah kita mau jadi baik, kita mau jadi buruk, itu kan kembali pada diri kita. Gitu loh. Etika itu kan menimbang mana yang baik, mana yang buruk. Kita bisa melakukan yang baik, yaitu dengan pertimbangan kita. Kita punya akal, kita punya hati nurani. Seperti di dalam Pancasila itu kita tidak boleh mengambil keuntungan pribadi ya. Contohnya apa? Kalau mengambil keuntungan pribadi ini kan korupsi ya. Kan sudah diatur tidak boleh korupsi, tapi kenapa kok ada yang korupsi? Yang tidak bermanfaat siapa kalau gitu? Pancasilanya apa manusianya kalau kayak gitu? Kan gitu pertanyaannya, balik lagi gitu kan. Gitu ya, tadi yang tanya siapa? Mas Rohman apa siapa gitu? Khairul Rohman apa siapa gitu tadi ya? Gitu. Oke. Ada yang lain? Sudah ada tanggapan? Boleh yang lain mau bertanya silakan. Mungkin saya, Bu, ingin bertanya. mungkin Ini, Bu, pertanyaannya. Jika dalam Pancasila mengandung nilai keadilan, lalu mengapa pihak pemerintah yang melakukan korupsi yang bernilai tinggi mendapatkan kompensasi dalam hukuman? Sedangkan misalnya orang biasa melakukan tindakan misalnya suatu hal yang dilarang dalam hukum, dia melakukan sebuah kesalahan tapi dihukum berdasarkan aturan. Tapi kalau dalam korupsi itu ada namanya kompensasi dalam hukum. Maksudnya Ibu, misalnya pemerintah melakukan melakukan korupsi, pasti oknum-oknum yang berada dalam lingkungan hukum itu kan memberikan keringanan biar bisa yang pihak yang melakukan korupsi itu lebih ringan. Ya, Mbak. Terus pertanyaannya apa? Pertanyaannya, Bu, mengapa pihak pemerintah melakukan korupsi yang bernilai tinggi mendapatkan kompensasi dalam hukuman, Bu? Oke, Mbak. Jadi gini ya, kalau kita langsung bilang pemerintah tuh jadi pemerintah semuanya pemerintah gitu kan. Padahal kita kan bisa memilah ya, pemerintah yang mana. Kemudian itu kan pemerintah pun juga ada lembaga-lembaga yang ada di dalam pemerintah itu ya. Jadi kan memang inilah adalah sebuah tantangan ya untuk kita semuanya, untuk Pancasila terutama. Tantangannya apa di situ tadi? Di etika penegakan hukum. Nah, itu tadi kan ada ya disebutkan di etika kehidupan itu, kehidupan berbangsa dan bernegara itu ada salah satunya adalah etika penegakan hukum. Nah, di sini ini
kembali lagi kepada aparat ya, aparat penegak hukum. Nah, aparat penegak hukum ini sekarang bisa nggak dia apa ya, bertindak sesuai dengan koridor aturan yang sebenarnya? Terkadang kan gini ya, terkadang kita ini kalau di keilmuan tuh kita idealis bisa. Tapi terkadang ketika turun turun di lapangan, ketika di praktek itu banyak hal yang mungkin terkadang di ranah idealis itu tidak bisa apa ya, tidak sama gitu loh. Sehingga kembali lagi pada manusianya. Mau enggak dia berbuat benar, mau enggak dia berbuat baik, mau enggak dia berjuang sesuai dengan aturan. Mungkin Itu. Jadi ya kembali lagi pada individunya. Kayak penegak hukum pun juga gitu, nggak semua penegak hukum itu bangsat, nggak semuanya. Ada kok yang adil itu ada. Cuma ya itu tadi, memang sekarang tantangannya seperti itu. Terkadang udah di penegakan hukum tuh kadang ada yang tergiur, diberi sesuatu, disogok sesuatu, akhirnya diringankan, diberi apa. Misalkan biasanya kan sering ya tertangkap gitu, terbongkar oleh KPK, ternyata nyetornya sekian, harus bayar sekian. Jadi sebenarnya memang mau nggak mau itu harusnya mereka aparat penegak hukum itu bisa menegakkan hukum, malah mereka yang melanggar hukum gitu loh. Gitu, Mbak. Oke. Ada yang lain? 10 menit lagi kita selesai ini jam 3 sebenarnya, tapi karena kita tadi mulainya jam Instruktur Bu, mungkin kita membahas tentang hukum. Izin Bu. ya. Tadi kita membahas tentang hukum. Saya heran, yang membuat hukum itu adalah pemerintah. Nah, tapi pemerintah juga yang bisa korupsi. Itu termasuk yang penegak hukum juga itu bisa mengikuti korupsi. Maksud saya, Bu. Gimana, Mas? Yang membuat hukum itu adalah pemerintah. Tapi pemerintah juga bisa korupsi. Oke, gini. Jadi memang di dalam pemerintahan ini ya itu ada. Jadi di dalam nanti teman-teman ini mungkin nggak semuanya ya ini. Jadi kalau di administrasi publik yang kuliahnya nanti di jurusan ilmu administrasi publik itu nanti akan belajar tentang sistem hukum Indonesia. Jadi di dalam pemerintahan itu ada yang namanya eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Eksekutif itu adalah pelaksana, legislatif itu adalah pembuat aturan, yudikatif itu adalah bagian yang menegakkan aturan. Kalau eksekutif ini biasanya pemerintah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, ya seperti presiden, kemudian bupati, wali kota, gubernur, itu dia ada di dalam jajaran eksekutif. Tugasnya adalah membuat dan melaksanakan kebijakan, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan legislatif ini adalah membuat aturan. Siapa? Dewan, DPR, MPR itu ada dalam ranahnya legislatif. Kalau yudikatif ini adalah yang melakukan penegakan hukum. Siapa yang melakukan penegakan hukum? Ada polisi, ada KPK, ada jaksa, ya, ada pengadilan tinggi. Jadi ada porsinya masing-masing. Jadi kalau kita bilang pemerintah loh, tunggu dulu, pemerintah yang mana dulu? Karena pemerintah ini yang saya katakan tadi terbagi menjadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang bermasalah ini yang di mana? Jadi kalau misal, loh Bu kok bisa bikin aturan dilanggar sendiri?
Nah, sekarang kembali lagi ke manusianya. Lah, aturannya sudah dibuat lah, kenapa kok dilanggar? Harusnya kalau sudah tahu peraturannya seperti itu ya ditaati. Nah, itu kembali lagi ke manusianya. Dia punya etika apa enggak? Dia menyadari apa enggak? Mana yang baik, mana yang buruk, mana yang sudah berjalan sesuai koridor aturan, mana yang tidak sesuai dengan koridor aturan. Seperti itu, Mas. Iya, Bu, terima kasih banyak. Ya, Mas Maxim. Yang lain? Saya mau bertanya, Bu. Terakhir ya, karena waktunya enggak Tinggal terakhir. Oke, bisa lanjut 10 menit di atas. mau tanya apa? Mungkin Bu, apakah sifat dari etika itu relatif ataukah etika itu sudah punya salah satu peraturan baku yang mengatur tentang etika? Gitu. Oke, Mas Mario. Etika itu, kalau etika itu, nah gini loh, pertanyaannya balik lagi. Kalau etika itu kan kita bicara mana yang benar, mana yang salah, ya kan? Kalau saya balikin lagi, kalau kita berbicara benar dan salah itu kira-kira gimana? Ada aturan bakunya atau enggak? Oh, jadi etika misalnya begini Bu, kalau jika etika itu sifatnya relatif kan Bu, tadi ada nggak etika Pancasila yang udah berubah dari zaman dulu etika Pancasila yang mengalami perombakan dari zaman sebelum Orba sampai sekarang ada nggak Bu? Misalnya. Nggak ada, Mas. Kalau Pancasila itu tetap dari dulu tidak pernah berubah. Ya tetap 5 sila itu, kalaupun ada perubahan itu hanya penambahan. Kalau dulu kan butir-butir ada 36, kemudian berubah jadi 45. Dan itu sampai sekarang masih tetap seperti itu, tidak ada perubahan. Ya, tadi kan Ibu bilang ada kesenjangan ekonomi yang terjadi dulu di Papua. Apakah itu salah satu faktor dari etika ekonomi yang salah di zaman itu atau gimana, Bu? Iya, jadi ada kesenjangan. Itu adalah merupakan tantangan. Jadi kalau dulu itu kan ada memang zaman yang terdahulu itu terutama di Orba itu kan yang fokus dibangun kan adalah di Jawa ya. Sehingga yang di tempat-tempat lain terutama yang di daerah 3T tertinggal terpencil itu ya. Itu kan tidak terbangun. Sekarang pelan-pelan sudah dibangun. Yang masa sekarang kan sudah dibangun, di perbatasan pun juga sudah dibangun. Itu adalah wujud dari pemerataan ya. Memang ya itu tadi, itu kembali lagi kembali lagi kepada kembali lagi ke manusianya lagi ya. Jadi kalau tidak ada kesenjangan di zaman dulu berarti etika Pancasila mengalami perombakan, Bu? Tidak, etika Pancasila itu tetap tidak pernah berubah. Yang berubah itu pelaksananya di lapangan. Jadi etika Pancasila itu tidak pernah berubah, Mas. Tetap. Makanya kalau lihat materi yang sebelumnya itu kan di situ dijelaskan bahwa Pancasila itu tidak pernah berubah, tetap dari dulu sampai sekarang itu tetap ya 5 sila ya, 5 sila itu tadi Pancasila ya tetap 5 dari zaman pembentukan disahkan Pancasila sampai sekarang ya masih tetap 5 sila, tidak ada perubahan. Itu. Sudah Bu, sudah paham. Iya. Terima kasih Bu atas jawabannya. Oke, karena memang kita terbatas oleh waktu, misal teman-teman mau bertanya atau mau diskusi silakan di grup, nggak apa-apa, ribut di grup juga nggak apa-apa, tapi jangan sampai bertengkar ya. Boleh. Ya, Bu. Boleh. Jangan sampai masalah yang seperti kemarin lagi. Kalau masalah ini ya, masalah absen sudah linknya sudah saya share di grup di Google Classroom. Itu hanya 1 jam, nanti sampai jam 3:30 saja. Jadi jangan lupa kalian untuk presensi, karena itu nanti yang akan Ibu laporkan ke akademik.
Oke, hanya 1 jam saja, nggak seperti minggu lalu. Dan tolong jangan japri. Silakan hanya di grup aja, biar teman-temannya yang membantu untuk menjawab ya. Oke, Bu. sebelum Makasih banyak Bu informasinya. Makasih Bu. sebelum Makasih ya, banyak Bu. sebelum kita akhiri, kita doa dulu. Absennya di mana Bu? Untuk absennya Bu. Absen. Tidak di-share di classroom. Di rumah, Oh, ya. di rumah. Oke. Mau foto dulu? Mau Bu. Mau Bu. Lihat berapa? Di sini yang terlihat hanya 2 loh. Bu, saya nggak mau foto. Saya mau Bu. Ayo Bu, foto tidak Bu? Jawab saya nggak mau foto dimatikan aja. Ini hanya satu mungkin aja. Oke, 1, 2, 3, senyum. Oke Bu, selamat siang. Oke, nanti saya grup kalian juga. Terima kasih banyak Bu. Doa dulu, sebelum kita tutup, kita doa dulu. Semoga konten yang berkah selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Atas kehadirannya, tetap ada kesehatan. Salam untuk keluarga di rumah. Saya akhiri. Selamat sore. Selamat sore Bu. Selamat sore, Bu. Sore Bu. Matur, thank you. Sore Bu, Matersun. Sore Bu, terima kasih. Teman. Juga teman-teman. Siang. Iping. Wait, kiss Iping. Iping Jenar. Siang. Oi. Excellent. Yo. Tarik sih. Diam-diam su. Kita sampai ribut lagi. Semangka. Tarik sih. Ampun Bang. Semangka. Ampun, Kini tinggal aku sendiri. Ayo. Tarik sih. Semangka. Diam-diam sampai ribut. Bisa nyanyi kau, no? Oh iya, teman-teman, sudah absen kalian tinggal. Sudah absen. Absen kamu cek di Google Classroom Alpha. Sudah absen. Oh iya, oke. Nanti kamu cek di Google Classroom. Hai mari. Bye.